Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep fisika tentang hukum Bernoulli. Tapi sebelum jauh ngebahas tentang hukum Bernoulli, kalian pernah kepikiran gak sih? Kenapa ya mobil F1 walaupun dia geraknya kenceng banget, tapi dia nggak terbang kayak pesawat? Gimana cara ngedesainnya ya? Nah, buat kalian yang penasaran gimana sih cara ngedesain mobil F1 ini? Berarti kita harus paham dulu deh konsep yang namanya hukum Bernoulli. Apa sih itu hukum Bernoulli? Hukum Bernoulli sederhananya gini, yaitu konsep fisika yang ngejelasin hukum kekekalan energi pada aliran fluida. Contohnya tuh gini, bayangin aja ada sebuah pipa yang bentuknya kayak gini nih, di mana pipa ini memiliki luas penampang A1 dan luas penampang A2. Di dalam pipanya ada sebuah fluida gitu atau cairan. Nah, kalau seandainya luas penampang ini kita dorong dengan gaya sebesar F, maka cairan fluida yang di dalamnya dia bakal berpindah sejauh delta X gitu. Berdasarkan hukum kekal energi yang bilang bahwa jumlah energi pada kejadian awal sama dengan jumlah energi pada kejadian akhir. Artinya, jumlah energi pada kejadian pertama, yaitu yang ini ya, sama dengan jumlah energi pada kejadian kedua, yaitu yang ini nih. Kalau kita uraikan, jadi gini nih. Di kejadian pertama, kita akan dorong dengan gaya sebesar F ya. Artinya ada usaha yang kita kerjakan terhadap luas penampang ini, yaitu W1 tambah oleh karena fluidanya bergerak, berarti dia punya yang namanya energi kinetik, yaitu EK. Ditambah juga gini nih, di sini dia punya ketinggian sebesar H, berarti dia juga punya yang namanya energi potensial, yaitu EP1. Sama dengan W2 tambah E2 tambah EP2 nih. Dari sini kita bisa tahu nih, bahwa usaha yang kita kerjakan tambah dengan energi kinetik fluidanya, ditambah dengan energi potensialnya, bernilai konstan gitu. Jadi kalau kita uraikan nilainya adalah gini nih, yaitu usaha sama dengan gaya yang kita kerjakan sebesar F dikalikan dengan perpindahannya sejauh delta X. Tambah energi kinetiknya yaitu setengah dikali delta M yaitu massa fluida yang kita pindahkan. Dikalikan dengan kecepatan aliran fluidanya. Dikuadratin jangan lupa. Tambah yaitu delta M dikalikan dengan percepatan gravitasi dikalikan dengan ketinggiannya yaitu H. Sama dengan konstan nih. Kita tahu ya ketika ada sebuah gaya yang bekerja terhadap satu luasan, maka ada yang namanya tekanan, yaitu P sama dengan gaya yang bekerja dikalikan dengan luas penampangnya nih. Kemudian, massa fluida yang dipindahkan juga kita bisa uraikan ke dalam bentuk massa jenis dan volumenya, yaitu massa jenis sama dengan massa fluida yang dipindahkan dibagi dengan volume fluidanya gitu. Di konsep fluida, kita tuh lebih mudah mengukur tekanan dibandingkan dengan gaya. Berarti kita bisa tuliskan nih, nilai gaya sama dengan tekanan dikalikan dengan A. Kemudian massanya juga kita uraikan menjadi massa jenis dikalikan dengan delta V. Dikalikan dengan kecepatan dikuadratin, tambah rho dikali delta V dikali G dikalikan dengan H. Sama dengan konstan. Luas penampang dikalikan dengan delta X, yaitu delta V bukan sih? Atau volume fluida yang dipindahkan, berarti P dikalikan dengan delta V tambah setengah rho dikali delta V dikali V kuadrat tambah rho dikali delta V dikalikan dengan G dikali H sama dengan konstan nih. Kalau kedua ruas kita bagi dengan delta V, maka kita bisa coret nilai delta V-nya. Sehingga yang tersisa yaitu apa? Tekanan ditambah dengan setengah dikali rho atau massa jenis dikalikan dengan kecepatan V dikuadratin tambah rho GH sama dengan konstan. Oke, sampai sini kira-kira udah mulai paham belum terkait hukum Bernoulli? Yang inti rumusnya adalah ini nih. Kalau udah paham, yuk kita coba analisis. Gimana sih cara mendesain mobil F1 berdasarkan hukum Bernoulli? Yaitu gini nih. Pertama, kita perlu definisiin dulu deh. Di bagian atas mobil kita simbolkan dengan 1 gitu. Sedangkan di bagian bawah mobilnya kita simbolkan dengan 2 nih. Saat mobil F1 melaju dengan kencang, berarti kan bakal ada nih kecepatan aliran udara gitu. Nilainya adalah V1 untuk kecepatan udara di bagian atas dan V2 kecepatan aliran udara di bagian bawah. Oleh karena adanya aliran udara atau fluida gitu ya, berarti bakal ada nih tekanan gitu ya. Yang arahnya P1 yang ke bawah dan P2 arahnya ke atas nih. Syarat agar mobil F1 ini tidak terbang adalah ya tekanan P1 itu tuh harus lebih besar dibandingkan dengan tekanan P2.
Kalau tekanan P2 lebih besar daripada P1, maka si mobil F1 bisa terbang gitu. Oke, dari sini nih kita bisa tuliskan nih P1 lebih besar daripada P2. Atau P1 dikurangi P2 nilainya itu harus lebih besar daripada 0. Terus gimana nih cara bikin tekanan P1-nya itu lebih besar daripada P2? Caranya gini, kita balikin ke formula hukum Bernoulli, yaitu P1 tambah setengah rho dikali V1 kuadrat tambah rho GH1 sama dengan P2 tambah setengah rho dikali V2 kuadrat tambah rho GH2 nih. Terus kita kelompokkan nih, P1 dikurangi P2 sama dengan setengah dikali rho V2 kuadrat dikurangi setengah rho V1 kuadrat tambah rho GH2 dikurangi rho GH1 nih. Kalau kita kelompokkan nilainya adalah setengah dikali rho kurung buka V2 kuadrat minus V1 kuadrat dikurangi dengan rho G kurung buka H1 dikurangi H2. Di mana H1 kurangi H2 merupakan ketinggian mobilnya ya, yang kita tuliskan sebagai delta H. Nah, dari formula ini, kita kan pengennya P1 kurangi P2 itu tuh nilainya lebih besar daripada 0 gitu. Artinya, V2 di sini atau kecepatan udara di bagian bawah itu tuh harus lebih besar dibandingkan dengan kecepatan udara di bagian atasnya, V1 gitu. Oke, kemudian gini, untuk membuat nilai P1 kurangi P2 itu lebih besar daripada 0, nilai delta H-nya itu harus kecil gitu. Artinya ketinggian mobilnya itu harus pendek. Oke, jadi ini merupakan dua poin penting supaya tekanan bagian atas itu tuh lebih besar daripada tekanan bagian bawah. Terus apakah cuma ini doang? Jawabannya enggak. Ada lagi nih yang penting, yaitu kita bakal bahas tentang gaya tekanan ke bawahnya gitu. P1 kurangi P2 merupakan gaya tekan ke bawah ya. Kita simpulkan dengan delta P nih. Tekanan nilainya apa? Yaitu kan gaya persatuan luas. Berarti gaya ke bawah atau F down gitu ya dibagi dengan luas A. Berarti F down sama dengan A dikali setengah rho V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat dikurangi rho G delta H nih. Dimana A merupakan luas permukaan si mobil F1-nya ya. Oke, dari sini kita punya poin tambahan nih. Yaitu apa? Yaitu luas permukaan mobil F1-nya itu harus besar. Alhasil mobil F1 itu lebar gitu. Oke, jadi ini merupakan 3 poin penting cara mendesain mobil F1 berdasarkan hukum Bernoulli. Yang pertama, si desainernya harus mendesain kecepatan aliran udara di bagian bawah mobil harus lebih besar dibandingkan dengan kecepatan aliran udara di bagian atas mobilnya. Kemudian yang kedua adalah tinggi mobil F1-nya harus didesain serendah mungkin gitu. Dan poin ketiga adalah luas permukaan mobilnya harus lebar supaya mobil F1 ini nggak terbang walaupun dia gerak dengan kecepatan tinggi. Oke, biar lebih paham, coba yuk kita bahas satu soal. Sebuah mobil F1 melaju dengan kecepatan tinggi yang menyebabkan laju udara di bagian bawah adalah 50 meter per sekon dan bagian atasnya yaitu 25 meter per sekon. Jika diketahui luas permukaan mobil adalah 3 meter persegi dan ketinggian mobilnya yaitu 0,5 meter, pertanyaannya gini, berapakah gaya tekan yang dialami mobil tersebut di mana massa jenis udaranya yaitu 2 kg per meter kubik? Diketahui bahwa V2 sama dengan 50 meter per sekon. V1 adalah 25 meter per sekon, luas permukaan mobilnya yaitu 3 meter persegi, delta H-nya atau ketinggian mobilnya yaitu 0,5 meter, dan massa jenis udaranya adalah 2 kg per meter kubik. Yang ditanya yaitu berapa sih gaya tekan ke bawahnya atau F down? Kita jawab ya. F down sama dengan A kurung buka setengah rho udara kurung buka V2 kuadrat kurangi V1 kuadrat nih. Dikurangi rho udara dikalikan dengan percepatan gravitasi dikalikan dengan delta H. Kalau kita masukkan nilainya yaitu apa? 3 kurung buka setengah dikali massa jenis udaranya adalah 2 kg per meter kubik kurung buka 50 kuadrat dikurangi 25 kuadrat dikurangi 2 dikali percepatan gravitasi adalah 10 dikali tinggi mobilnya yaitu 0,5. Nilainya gini, 3 kurung buka 2500 dikurangi 625 dikurangi 10. Yaitu nilainya adalah 5595 Newton. Oke, jadi ini merupakan gaya tekanannya ya. Oke, jadi kurang lebih itu ya pembahasan terkait hukum Bernoulli gitu. Apakah cuma terbatas pada mobil F1? Jawabannya adalah enggak. Masih banyak fenomena lagi terkait hukum Bernoulli, entah itu pesawat terbang, venturimeter, dan masih banyak yang lainnya. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya ya. Oke deh, mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!